saudara. Ya, jadi saudara betapa bisa menyanyi itu, apalagi sama main musik ya, itu sangat menolong ya untuk rumah tangga menjadi damai, lalu juga untuk keakraban, untuk pujian, penyembahan dan sebagainya. Sehingga saya menganjurkan kita perlu meningkatkan itu. Baru-baru ini saya terima email bagaimana kita yang sudah pensiun memelihara awet muda. Nah ternyata puji Tuhan apa yang ada di situ sebagian besar sudah saya lakukan, saudara. Antara lain dikatakan situ supaya menulis, mengarang, menulis. Nah itu saya lakukan. Lalu ada nasihat dan berusaha menulis dengan tangan yang tidak biasa saudara gunakan. Jadi kalau saya biasa nulis tangan kanan, harus belajar menulis tangan kiri. Nah itu saudara. Kemudian masuk juga musik. Ternyata musik bikin awet muda saudara. Jadi harus belajar musik. Jadi mungkin dulu waktu muda tidak pernah belajar musik, tapi tua-tua pensiun malah dianjurkan belajar musik. Ternyata itu membuat awet muda saudara. Jadi otak kita encer lah, istilahnya nggak beku begitu ya, nggak beku ya. Jadi ini penting keterampilan ini. Dan saya dalam konseling banyak menemukan orang yang kesepian dan sebagainya itu karena kekurangan hobi, kekurangan bakat, kekurangan hobi. Dia bahkan mungkin tidak tahu potensi talentanya, itu sedih, menyedihkan, menyedihkan. Ya, being alone doesn't have to be meant lonely. Ya, jadi being alone is not the same with loneliness. Orang kalau kreatif itu sepi, sunyi gitu, enak itu bagi dia malah. Untuk membaca, untuk mengarang, untuk menyanyi, untuk berdoa gitu. Tapi orang yang tidak punya hobi, aduh saudara, kesepian. Saya berkunjung kemarin tempatnya Pak Simon, karena punya tujuan, cari kemangi sama jeruk wangi. Saudara. Ternyata dia berkebun, saudara. Dia masak, dia menanam jeruk, dia menanam kemangi, saudara. Punya hobi seperti itu. Ya sehingga kecolongan maling pun dia masih ceria gitu. Ya, no problem ya, dia masih ada kerjaan yang lain gitu saudara ya. Nah, jadi ini penting untuk kita mengembangkan keterampilan termasuk hobi dan sebagainya supaya tidak kesepian. Nah, saya menemui seorang juga yang mau pensiun ya, dia accounting ya, kerjaannya selama ini accounting. Belum sampai pensiun dia sudah panik. Pak Andreas kalau pensiun nanti kerja apa ya? Kerja apa ya? Seperti panik, padahal saya tahu dia cukup kaya, saudara. Saya kerja apa kalau sudah pensiun ya? Loh kenapa kamu panik? Kalau Pak Andreas itu kan lumayan, musik bisa, khotbah bisa, ngajar bisa, melukis bisa, ngarang bisa. Lah saya ini bisanya cuma angka-angka. Lalu kalau saya mau kerja, siapa yang mau terima saya? Sudah tua. Lalu apa yang dikerjakan cuma angka-angka? Jadi dia panik, karena dia merasa talentanya cuma angka-angka, hitung gitu. Menyedihkan ya. Jadi kembangkan bakat Anda. Karakter mental dan spiritual. Sehat ya. Sehat baik jasmani maupun rohani tentunya ya. Nah, pandai, kemudian bijaksana. Kalau masalah doktrin saudara, yang saya maksud sehat itu tentunya bukan yang sesat, bukan yang ekstrim, tetapi balance ya saudara ya. Balance begitu. Kemudian pandai itu tidak sama dengan bijaksana. Kalau pandai itu bisa menyangkut disiplin ilmu tertentu, tapi bijaksana itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi orang pandai belum tentu bijaksana. Nah itu. Takut akan Allah, ini suatu kesimpulan dari spiritualitas ya. Menikah dengan yang seiman tentu. Kalau orang takut akan Allah, sebetulnya otomatis KKN itu hilang kok. Kalau takut akan Allah ini betul-betul diterapkan, KKN itu hilang. Karena pada waktu dilantik jadi menteri kan disumpah itu. Pakai Al-Quran, pakai Alkitab ya. Ada kiai, ada pendeta gitu ya. Mengasihi istri seperti Kristus, bisa mendidik anak menjadi teladan. Ya. Nah ini yang mengasihi istri seperti Kristus ini saya akan tekankan. Karena seringkali wanita salah mengerti keberatan dan takut. Karena wanita selalu tekankan, ya istri tunduklah pada suamimu. Bahkan ada ayat yang mengatakan seperti kepada Tuhan. Wah ngeri saudara. Ayatnya memang berkata gitu saudara. Nah ini kalau tanpa kita jelaskan, istri-istri bisa takut. Karena khawatir nanti suami menyalahgunakan ya. Pengertian
tunduk di sini adalah menolong suami. Dan kata penolong itu justru positif. Kalau istri menolong suami, berarti suami punya kelemahan, punya kekurangan sehingga perlu ditolong. Itu. Ya. Betapa bangganya kalau kita bisa menolong presiden misalnya, ya. Oh, betapa bangganya, ya, Saudara. Menolong. Kemudian hukum tunduk sama saling mengasihi ini sebetulnya ada korelasi yang sama beratnya. Tunduk memang kalau membayangkan seperti pelayan, waduh berat ya, tunduk sama suami gitu ya. Kalau dia nanti kurang ajar bagaimana, kalau dia tidak sopan bagaimana. Tapi mengasihi sama beratnya. Karena dikatakan mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu artinya kalau dilanjutkan sampai mati tersalib. Kemarin saya tantang sama istri-istri. Berat mana coba? Jadi suami atau jadi istri? Istri tunduk. Tapi suami itu menurut ayat ini harus siap disalibkan kalau perlu demi istri. Berat mana? Tunduk dengan disalibkan, menderita enggak mati-mati. Lalu mereka tertawa, wah ya berat ya. Nah, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan ini hukum norma yang korelatif, dalam arti sebab akibat. Kalau istri makin tunduk, percayalah suami akan makin mengasihi, percayalah. Nah, kalau suami makin mengasihi, percayalah istri pasti makin tunduk kepada suami. Ini korelatif, ada di situ. Jadi jangan merasa, kok aku tunduk, dia jadi kepala, kok enak. Sebetulnya itu sudah adil, ditempatkan Tuhan seperti itu. Nah, cuma tadi jangan kita menyalahgunakan dengan berlaku kasar ya. Bijaksana mengasihi istri seperti Kristus, bisa mendidik anak, dalam hal ini menjadi teladan. Kalimat saya pendek-pendek saudara, tapi ini memang saya pilih ya. Tidak hanya mendidik, tetapi menjadi teladan. Itu yang paling penting. Kalau saudara tanya mengapa saya sama kakak saya, satu keluarga, bahkan famili aktif semuanya di gereja. Karena keteladanan orang tua. Lalu saya juga akhirnya nurun kepada anak saya. Dan demikian seterusnya. Keteladanan itu sarana yang paling ampuh untuk mendidik anak.